Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Inairah Madinah dari kelas 4D. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 buku karangan dari Abah Asef Ahmad Hidayat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Kawasan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Nah, buku yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai sejarah tasawuf dan tarekat, yang mana di dalam buku ini terdapat 6 bab, dan keseluruhan buku ini menjelaskan mengenai bagaimana sih konsepsi tasawuf dan tarekat, kemudian dibahas mengenai perkembangan wilayah ke wilayah lainnya berdasarkan waktu perkembangan dan penyebarannya, kemudian dibahas juga tentang tokoh dan pembawa ajaran serta pemikirannya. Nah, dari ke-6 bab yang ada di buku ini, salah satu yang saya suka yaitu bab 1 mengenai apa itu tasawuf dan tarekat, bagaimana memahami tasawuf dan tarekat. Nah, di dalam buku ini dijelaskan dalam kitab Majmu'at Al-Rasail, Imam Al-Ghazali mendefinisikan tasawuf itu sebagai jadi tasawuf itu adalah menceburkan diri dalam ibadah dan menyambungkan hati kepada Tuhannya. Nah, kemudian dijelaskan juga tujuan utama dari tasawuf ini adalah untuk mengajarkan umat Islam bahwa mereka adalah hamba Allah dan mereka harus sepenuhnya taat dan tunduk kepadanya. Nah, jadi buku ini tuh menjelaskan tokoh-tokoh dan pemikiran ajaran tasawuf dan tarekat di kawasan Asia Barat, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Nah, yang kedua yang akan saya bahas mengenai buku Studi Kawasan Dunia Islam, yang mana di dalamnya menceritakan sejarah, teori, dan pemetaan kawasan. Nah, dalam buku ini terdapat 6 bab, yang mana keseluruhan dari buku ini menceritakan bagaimana sih menyajikan rangkaian sejarah, kemudian pemetaan kawasan, dan teori kajian wilayah atau studi kawasan. Nah, mengenai studi kawasan, dalam buku ini dijelaskan bahwa studi kawasan itu adalah bidang kajian interdisipliner, multidisipliner, dan sekaligus transdisipliner yang berhubungan erat dengan wilayah geografis, nasional, atau budaya tertentu, yang mana di dalamnya mencakup kajian ilmu sosial, humaniora, ilmu politik, hubungan internasional, dan bahkan studi bahasa. Nah, buku ini membantu bagaimana menyajikan tentang teoritis kajian wilayah atau studi kawasan, khususnya studi kawasan dunia Islam. Nah, yang ketiga yang akan saya bahas itu mengenai buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, dalam buku ini terdapat 5 bab, yang mana keseluruhan buku ini menjelaskan bagaimana proses sejarah Muslim Melayu menjadi minoritas di Thailand, Singapura, dan Filipina. Kemudian, bagaimana dinamika kehidupan sosial politik kaum Muslim di ketiga negara yang penduduknya mayoritas non-Muslim. Kemudian tidak hanya itu, dibahas pula mengenai sejarah dan perkembangan Islam di Timur Leste, yang mana di dalamnya membahas mengenai sejarah masuknya, kemudian periode kolonial, periode integritas, dan perkembangan Islam selepas dari Indonesia. Nah, dari ke-6 bab ini, salah satu yang saya suka yaitu bab 1 mengenai teori masuknya Islam di Nusantara. Nah, di dalam buku disebutkan bahwa ada 4 teori, yaitu teori India, teori Arab, teori Arab Parsi, dan teori Cina atau Indo-Cina. Nah, dari teori masuknya atau kedatangannya Islam di Nusantara ini merupakan suatu teori yang membicarakan tentang
awal kedatangan Islam di kawasan Nusantara ini, kemudian siapa pembawa atau pendakwahnya, dari mana asalnya, kemudian bagaimana ajaran atau madhab yang dikembangkan. Nah, di dalam buku ini semua itu dijelaskan, dan buku ini membantu untuk memenuhi referensi mengenai mata kuliah sejarah kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.